Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, berapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini, lambaikan tangan saudara. Siap saudara diberkati oleh firman Tuhan. Ya, firman Tuhan meneguhkan setiap apa yang kita hadapi di dalam kehidupan di dunia ini. Dia akan menyatakan pemeliharaan kuasanya kepada kita. Asal kita mengerti prinsip-prinsip dari kerajaannya, maka kita akan bebas dari perasaan khawatir, cemas, ya, ataupun gelisah di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat firman Tuhan bersama-sama. Saya berikan judulnya, Tomorrow is better than today. Ya, hari esok lebih baik dari hari ini. Amin. Amin, saudara percaya? Hari esok lebih baik dari hari ini. Nah, prediksi dunia hari-hari ini, kita melihat ya, Bapak Gembala katakan bahwa negara-negara di Eropa, di Amerika, bahkan negara-negara yang maju sekalipun, ini rentan sekali hari-hari ini menghadapi krisis. Ya, kepala negara banyak yang sudah mengambil rencana akan mengambil resign, ya, dari jabatannya. Hanya Indonesia saja yang berani, ya, Indonesia berani mencalonkan diri jadi presiden 2024. Ya, kita melihat keadaan dunia pada saat ini membuat khawatir, membuat gelisah kita. Tetapi kabar baik hari ini, lewat firman Tuhan mengatakan hari esok lebih baik daripada hari ini. Amin. Ya, kita mau belajar prinsip benih, sebuah benih. Pagi hari ini kita membuka Yohanes 12 ayat yang ke-24. Yohanes 12 ayat 24. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ya. Nah, sekali lagi saya bacakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, artinya ditanam di dalam tanah, dia mati, ya ia tetap satu biji saja. Kalau dia tidak ditanam, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia ditanam, ya, ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, benih itu harus mati dulu. Barulah ia menghasilkan banyak buah. Selama benih tersebut tidak mati, ya, selama benih tersebut kita tidak tanam, meskipun itu benih punya potensi untuk bertumbuh, tapi kita taruh dia di bukan di tanah, tetapi di misalnya di atas keramik ini, ya, walaupun bagus, walaupun mahal bentuk keramiknya, itu tidak akan membuat benih itu bertumbuh karena dia tidak mati. Nah, selama benih itu tidak mati, ia hanya satu biji saja. Ya, kita melihat biji gandum itu jatuh ke tanah dan mati. Nah, inilah ya lingkungan yang tepat untuk mendukung benih itu bertumbuh. Dia harus mati dulu. Ya, kita baca dulu 1 Korintus 15 ayat 36 sampai 38.
1 Korintus 15 ayat 36, perhatikan. Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dulu. Ini benih, ya. Dia tidak akan bertumbuh kalau dia tidak mati terlebih dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman, ya, bukan tubuhnya. Kita tabur itu kita nggak bisa menabur tubuhnya, ya. Tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh, ya. Allah yang memberikan kepadanya suatu tubuh yang baru ini, seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Nah, mari kita lihat gambar ini. Saudara, mulai dari yang paling bawah, itu biji. Ya. Biji itu harus ditanam terlebih dahulu. Ditanam di dalam tanah. Nah, kalau saudara lihat dalam prosesnya, biji itu mulai bertunas. Masih ada bijinya. Ya. Terus dia bertumbuh agak besar, ada bijinya. Kemudian kita tahu kalau dia bertambah besar lagi, bijinya itu hilang. Ya, itulah yang disebut biji itu harus mati supaya dia keluar tubuh yang baru. Nah, biji itu sewaktu sudah hilang sama sekali, ya, dia kemudian baru bertumbuh besar, baru dia berbunga, baru dia mengeluarkan bulir-bulir. Dari biji yang satu itu, kita melihat, ya, itu akan keluar banyak biji-biji. Ya, perhatikan ya, sebelum banyak biji itu dihasilkan, ya, tadinya berasal dari satu biji. Nah, dengan demikian kita tahu masa depan biji yang satu itu, ya, masa depan biji yang satu ditanam itu menjadi biji yang menjadi banyak jumlahnya, itu masa depannya itu kita melihatnya, ya, masa depan benih itu ada di dalam benih itu sendiri. Ya, kalau dia tidak ditanam, dia tidak akan bertumbuh. Tapi kalau dia ditanam, dia mati, dia mengeluarkan tunas, dia mati, tetapi dia berhasil banyak buah. Menghasilkan banyak buah, Alkitab tadi katakan. Nah, benih masa depan itu ada di dalam diri benih itu sendiri. Nah, selama benih itu tidak ditanam, selama itu dia tidak punya masa depan. Mengerti saudara? Jadi, apakah saudara percaya ini adalah prinsip? Satu prinsip itu berlaku untuk semua jenis makhluk hidup termasuk diri kita. Jadi, perhatikan, masa depan kita bukan ada di depan. Di depan itu soal waktu, kesempatan, tapi masa depan itu ada di dalam diri kita. Amin. Amin, saudara menangkap ya? Ya, masa depan itu ada di dalam diri kita sendiri. Masa depan orang percaya bukan ada di depan, tapi ada di dalam diri kita. Nah, Tuhan menaruh prinsip ini dalam semua makhluk hidup. Ya, dengan demikian kita tahu bahwa tomorrow is better than today. Kita hari ini seperti ini. Ya, jangan saudara kemakan penilaian orang hari ini. Ya, Tuhan punya rencana masa depan di dalam dirimu. Engkau tidak pernah duga seperti apa engkau nanti. Ya, kita melihat Petrus sebelum dia
Jadi Petrus, Tuhan melihat ini benih yang luar biasa. Namanya sebelum Petrus siapa? Simon. Tapi Tuhan sudah melihat jauh-jauh hari, Simon, engkau akan dipanggil Petrus pada masa yang akan datang. Nah itu sebabnya saudaraku, Petrus itu sendiri sudah ada di dalam diri Simon, tapi dia belum keluar, belum menampakkan masa depannya. Ada proses yang harus dia lewati, baru dia dapat muncul Petrusnya dari dalam Simon yang punya kelemahan, yang punya kekurangan. Dia muncul sebagai Petrus yang luar biasa, haleluya. Nah, begitu juga dengan diri kita. Tomorrow itu is better than today. Prinsip ini sekali lagi ditaruh dalam semua makhluk hidup. Jika kita tidak menggunakan kesempatan sebaik-baiknya hari ini, today, kita tidak akan melihat benih itu pada hari esok. Ya, kita tidak akan menikmati apa-apa pada hari esok yang lebih baik itu, better. Kita tidak akan melihatnya kalau kita tidak memanfaatkan hari ini dengan baik. Benih yang tetap satu, kalau kita tidak tanam, ya kalau kita biarkan saja lama-lama, benih itu jadi busuk. Dan today, tomorrow, itu terkubur dalam benih yang tidak kita garap. Nah, saudaraku, perhatikan ini. Kita melihat semua rumus makhluk hidup, ya, better, itu prinsip ini. Semua makhluk hidup dikasih kemampuan seperti ini. Nah, dalam setiap benih, ya, kita melihat di dalam satu benih, itu punya potensi, jangan main-main kita. Benih yang satu itu bisa berpotensi, ya. Saya sebut potensi, kalau kemungkinan bisa jadi, kemungkinan tidak memang. Tapi potensi dia punya untuk menjadi seperti sebuah hutan. Ya, kalau kita benih itu menghasilkan buah, bulir-bulir, kalau kita tanam lagi biji-biji kita akan tuai lagi, akan berlipat-lipat kali ganda, tidak mustahil menjadi sebuah hutan dari satu benih yang kecil itu. Ya, jangan saudara pikir menganggap diri kita ini lemah atau kurang atau tidak punya apa-apa. Di dalam diri saudara itu terkandung tomorrow yang lebih baik daripada hari ini. Apapun keadaan dunia sekarang ini, ya memang dunia memprediksikan kekacauan, kekhawatiran, kegelisahan, kegelapan mungkin. Ya. Tetapi kalau saudara kita, masa depan kita tidak tergantung dari itu. Memang kondisi itu bisa menekan kita, bisa membuat benih kita mati. Tetapi kalau kita tahu benih itu di mana dia boleh bertumbuh, ya di mana sesulit apapun keadaannya, kalau dia di tanah yang baik dan subur, dia akan bertumbuh lebat. Haleluya. Nah, dalam setiap ikan yang satu itu, dia punya potensi ada segerombolan ikan yang akan dia hasilkan. Dari ikan itu, benih-benih itu, dia punya potensi untuk mengeluarkan segerombolan ikan. Dari setiap burung, ya, dia punya benih itu, dia punya potensi untuk menghasilkan sekelompok burung. Dari setiap sapi, ternak, ya, benih yang di dalam sapi itu kita lihat punya potensi untuk menghasilkan sekawanan sapi. Ya, jumlahnya banyak, dari satu ke jumlahnya banyak, dari today menjadi tomorrow yang lebih baik. Ya, dalam setiap anak perempuan, kita lihat anak perempuan, anak-anak kecil perempuan, dia punya potensi menjadi seorang wanita dewasa. Ya.
Kalau kita garap potensinya baik-baik, dia akan jadi wanita dewasa juga. Yang potensinya berkembang. Setiap anak laki-laki, dia punya potensi menjadi seorang pria dewasa. Jadi kita juga membawa benih masa depan kita di dalam diri kita. Amin. Amin saudaraku. Ya ini prinsip semua makhluk hidup. Tuhan jadikan kita menjadi sesuatu yang lebih baik, berkembang terus dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan, sampai dengan kesempurnaan yang Dia rancangkan. Seperti itu. Jadi marilah kita memandang diri kita, siapakah kita ini? Engkau sudah dirancang, Anda sudah dirancang, saudara sudah dirancang, seperti itu. Seperti yang Allah maksudkan menjadi lebih baik, terus berkembang, terus lebih sempurna, sampai kepada kesempurnaan gerejanya. Yang akan kita lihat, ya saudaraku, yang akan kita masuki gereja yang sempurna itu. Nah, ini ada satu tokoh namanya Edmund Hillary, Sir Edmund Hillary. Nah, dia ini penakluk Gunung Everest yang tertinggi, ya, gunung yang tertinggi di dunia. Dia pernah berkata kepada Gunung Everest sewaktu ia pernah mendaki Himalaya itu hingga ketinggian 8.600. Sedangkan ketinggian puncaknya Everest itu 8.848. Jadi masih kurang 200 meter. Hampir sampai. Jadi karena kelelahan, keletihan, dia mundur, ya. Dia tidak bisa mencapainya. Dia berkata seperti ini, "Wahai Gunung Everest, ya, kami memang belum bisa menaklukkanmu, tapi tahun depan kami akan kembali dan menaklukkanmu." Kenapa? Kami pasti bisa karena kami akan menjadi lebih baik. Ya, catat. Kami akan menjadi lebih baik dan lebih besar dari kamu. Dan kamu masih tetap sebesar ini. Dan tidak berkembang lagi. Haleluya. Ya, Gunung Everest memang besar, tapi dia tidak berkembang lagi. Dia tetap tingginya 8.848 meter. Tetapi manusia, yang namanya manusia, dia bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan akhirnya dia mencapai, benar-benar menaklukkan puncak yang tertinggi ini dengan seorang lagi, saya lupa namanya, tahun 1953. Wow. Dalam dirimu, dari diri kita ini, terkandung tomorrow yang better, lebih baik dari keadaanmu pada hari ini. Jadi, dengan demikian kita tahu, ya, bagi orang percaya juga, ini dia, tidak ada kata pensiun. Ya, haleluya. Bagi orang percaya tidak ada kata pensiun. Mungkin pekerjaan akan memberikan kita pensiun karena kita tidak punya potensi menurut mereka. Ya, tidak punya potensi, sudah berkurang. Tetapi namanya kita potensi selalu berkembang. Selalu berkembang. Oke, pekerjaan tidak memberikan kita kesempatan di bidang itu, tapi diri saudara punya satu kemampuan yang lain, yang lebih besar, yang lebih mampu lagi. Jadi kita lihat, hidup kita tidak pernah pensiun. Ya, bagi yang sudah lanjut usia, haleluya. Mana? Berapa banyak yang lanjut usia? Angkat tanganmu. Haleluya. Ya, kita tidak mengenal kata pensiun. Oke, kita tidak bisa bekerja lagi, tapi kita bisa mencapai hal-hal yang baru.
Ya, kita bisa mencapai hal-hal yang baru. Nah, ada 3 unsur yang perlu kita yang perlu ada supaya kita ini tidak cepat putus asa. Kita ini cepat putus asa untuk meraih masa depan itu. Ya, ada 3 unsur yang kita harus miliki supaya kita tidak putus asa, mudah putus asa untuk meraih hari esok. Perhatikan, sekali lagi saya katakan, hari esok kita lebih baik. Pasti. Ya, lebih baik. Manusia itu hebat. Tidak ada yang sehebat makhluk ciptaan yang lain. Ya, manusia itu bisa bertahan di lingkungan seperti apapun. Pasti ada orang. Nah, orangnya ini dia pasti bisa bertahan di manapun dia berada. Ya, di cuaca yang se-ekstrim apapun, selama masih ada manusia, itu menunjukkan bahwa ada manusia yang bisa bertahan. Ya, sekarang kita baca, kita melihatnya di dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27. 3 unsur ini yang perlu untuk kita raih supaya kita tidak cepat putus asa. Ya, yang pertama adalah sebab aku tidak berlari tanpa tujuan. Yang pertama adalah kita harus punya tujuan. Kita harus hidup dengan tujuan. Yang kedua, aku bukan petinju yang sembarangan. Jadi kita perlu juga hidup kita ini jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan kita pakai. Yang ketiga, Paulus melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Dia menguasainya dengan disiplin, mendisiplin dirinya. Kita melihat ya, bahwa hidup itu perlu tujuan, dan dia tidak bertinju dengan memukul dengan sembarangan, dia tidak hidup sembarangan, dan dia melatih tubuhnya, menguasai seluruhnya dengan disiplin. Nah, kita lihat yang pertama, kita harus hidup dengan tujuan, ya, supaya kita tahu, oh ada yang lebih baik yang akan aku terima. Ya, better. Nah, hidup itu harus ada tujuan. Paulus tidak berlari tanpa tujuan. Dikatakan tadi, ya, aku tidak berlari tanpa tujuan. Kita harus punya sasaran, kita harus punya tujuan. Dan tujuan hidup kita ya harus lebih besar. Sekali lagi, tujuan hidup kita harus lebih besar dari sekedar untuk apa? Bertahan hidup. Yang kedua, motivasi ekonomi. Yang ketiga, tujuan dunia. Ya, kita harus punya tujuan yang lebih besar dari sekedar untuk bertahan hidup. Orang bertahan hidup di dunia ini jelas, dia butuh makan. Tapi tujuan hidup kita harus lebih besar daripada sekedar kita hidup untuk makan. Kita harus punya tujuan yang lebih besar dari sekedar motivasi ekonomi untuk menjadi kaya, untuk menjadi sukses. Kita mungkin punya tujuan-tujuan itu harus lebih besar daripada tujuanmu sekedar motif ekonomi. Dan juga dari tujuan duniawi untuk bisa terkenal, untuk bisa populer. Ini kan tujuan duniawi. Memang kita hal ini otomatis sendiri saudaraku akan datang, kita tidak mencarinya, ya. Tapi yang pasti kalau saudara mencarinya, kita kehilangan tujuan hidup kita. Tidak ada kepuasan di dalam diri kita mengerjakan pekerjaan. Saudara kerjaan pekerjaan saudara sehari-hari untuk mencari nafkah. Sampai
seumur segini, umur segini, bahkan sampai saudaraku mati, saudara tidak akan pernah puas dengan tujuan hidupmu yang sekedar untuk bertahan hidup. Itu semua yang dilakukan oleh binatang-binatang. Mereka untuk bertahan hidup, mereka makan sesama. Mereka apa? Siapa yang kuat, prinsipnya, prinsip di jungle, prinsip di hutan, siapa yang kuat dia boleh bertahan. Ya. Kalau kita membaca Amsal 16 ayat yang keempat, Amsal 16 ayat yang keempat, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Lihat ya, Tuhan yang membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi saudara melihat Tuhanlah yang membuat, Tuhanlah yang menentukan tujuan hidup kita secara spesifik. Dan masalahnya, saudaraku, Ia tidak membuka semua rahasia ilahinya untuk kita ketahui, Dia tidak membukanya. Dia menyimpan kepingan-kepingan puzzle. Seperti kepingan kita ketemu lagi puzzle, cocok, ya. Dan membukanya setahap demi setahap. Ya, Tuhan membuat, menentukan tujuan hidup kita secara spesifik, tetapi Dia tidak membuka semua rahasia ilahinya. Ada yang Dia sembunyikan, itulah kemuliaannya raja, dikatakan. Kemuliaan raja itu menyimpan sesuatu, merahasiakan sesuatu. Dia raja kita, dia raja yang hebat dia. Dia raja yang penuh dengan hikmat. Ya, dia tidak membuka semua rahasia ilahinya, dia menyimpan kepingan-kepingan puzzle dan membukanya setahap demi setahap, melangkah. Yang dibutuhkan apa, saudaraku? Kita mesti berani melangkah. Ya. Coba kita membaca ayat yang ke-9, Amsal 16 ayat yang ke-9. Hati manusia memikir-mikir jalannya. Hati manusia memikir-mikir jalannya, tetapi apa? Tuhanlah yang menentukan. Ya. Tujuan Tuhan pasti terlaksana. Saudara memikir-mikirkan, tapi Tuhan bilang, harusnya kamu ikutin langkah demi langkah yang aku tunjukkan kepadamu. Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Yang penting kita berani melangkah, minta pimpinan Tuhan, tidak berjalan di jalan orang berdosa. Ya, itu kita melangkah dengan iman, melangkahlah dengan iman. Nah, Amsal 19 ayat 21, Amsal 20 ayat 24, kita tidak usah baca ayat ini, Amsal 21 ayat 1, saudara akan melihat lebih jelas lagi tentang tujuan daripada Tuhan untuk diri kita. Untuk apa kita hidup di dunia ini. Nah, ada satu penulis dari buku ini terkenal sekali, dia bilang tragedi yang paling besar adalah hidup tapi tanpa tujuan. Tragedi yang terbesar itu bukan kematian, ya jelas kematian sih pasti tragedi, cuma terakhir. Tapi hidup kita sekarang ini, today, tapi tanpa tujuan. Nah Paulus, dia katakan dia tidak lari tanpa tujuan. Dia habiskan waktunya, tidak sampai tua, dia habiskan waktunya di penjara, memang harus mati di penjara. Dia katakan, tidak masalah bagiku, asal aku menyelesaikan tujuanku dan mencapai garis akhir. Nah, coba kita melihat
Matius 4 ayat 19. Kita melihat tentang tujuan Tuhan untuk diri kita. Secara sederhana saja saya buat ini. Matius 4 ayat yang ke-19 dan 20. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kunjadikan apa? Penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ya. Yesus katakan, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Kalau kita mesuruh kita meninggalkan jala kita, lalu pergi ke sekolah kita, seperti Bapak Gembala katakan, ya, itu mustahil ya. Saudara mau tinggalkan pekerjaan saudara untuk melayani Tuhan? Amin. Amin. Nah, bukan demikian ya. Perhatikan. Yesus menggunakan pekerjaan kita untuk tujuan yang lebih mulia. Yesus menggunakan pekerjaan kita untuk tujuan yang lebih mulia, yaitu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Nah, inilah tujuan yang lebih besar, ya, dari sekedar saudara bertahan hidup, dari sekedar saudara punya motif ekonomi, dari sekedar saudara punya motivasi duniawi tadi. Kita melihatnya untuk tujuan yang lebih mulia, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Di mana kita rasakan kepuasan, itu kepuasan hidup. Kita bisa melayani jiwa-jiwa dengan apa yang ada pada diri kita. Ya, melayani jiwa-jiwa dengan apa yang ada pada diri kita, dengan potensi kita, dengan kapasitas yang kita miliki. Nah, sekarang ini saudara punya potensi, saudara punya kapasitas, tapi tujuan hidup saudaraku harus lebih besar daripada semua yang saudara raih hari ini. Kalau saudara punya maksud untuk ekonomi, untuk hanya sekedar bertahan hidup, untuk sekedar tujuan duniawi kita harus punya kepuasan, kita melayani jiwa-jiwa dengan apa yang ada pada diri kita, dengan potensi, dengan kapasitas, sampai kita lihat membawa jiwa-jiwa ini mengalami kemajuan. Ya. Catat ini, mengalami kemajuan, mengalami perkembangan. Saudara juga setiap hari bergaul dengan karyawan-karyawan saudara. Ada yang percaya kepada Tuhan, orang percaya, ada yang bukan. Nah, PR saudara, tujuan yang lebih mulia, tujuan hidup yang lebih mulia daripada sekedar kita pakai untuk nafkah kita, daripada kita pakai sekedar untuk hal-hal lahiriah, tujuan-tujuan motif ekonomi kita harus membuat mereka gini, mengalami kemajuan. Ya, mengalami perkembangan. Saya lihat ini ada ikan-ikan, memang kalau kita penjala ikan, ada ikan-ikan yang baik dan ada ikan-ikan yang tidak baik. Alkitab katakan ada orang benar dan ada orang yang tidak benar. Nah, memang orang yang tidak benar memang selalu ada, selalu memanfaatkan. Percayalah saudara, orang-orang yang tidak benar itu pasti tidak berhasil kehidupannya. Tapi saudara harus perhatikan orang-orang yang baik, orang-orang yang membantu saudara
orang-orang yang mendukung saudara, orang-orang yang justru menopang ekonomi saudara. Perhatikan mereka. Ya, perhatikan sampai mereka mengalami kemajuan. Kalau karyawan dari mulai sampai segini, mereka tidak mengalami kemajuan, saudaraku. Saudara hanya sekedar bekerja untuk itu tadi. Bertahan hidup, motif ekonomi, dan tujuan duniawi. Harus membuat ini perkembangan. Mereka berkembang dari kemampuan mereka berkembang terus. Dan tidak ada yang mustahil satu waktu, haleluya, mereka pasti diselamatkan, amin. Amin. Kita tidak ada yang mustahil. Ini kita buka kesempatan dulu, kita latih mereka, kita bikin mereka maju. Kita melatih mereka untuk berkembang dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan akhirnya mereka diselamatkan. Nah, jika saudara mengerti tentang tujuan hidup ini, saudara sudah menjadikan sesuatu yang lebih baik dari hari ini. Sesuatu yang lebih baik, better, dari hari ini. Ya, inilah tugas kita. Tugas kita bersama-sama. Bagaimana menjadikan sesuatu itu lebih baik dari hari ini. Yang kedua, jangan hidup dengan sembarangan. Hidup jangan sembarangan. Ini nanti saya akan simpan, saya akan bawakan di ibadah sore. Dan yang ketiga, melatih tubuh dan menguasainya. Ya, kita sampai di sini firman Tuhan untuk kita bersama-sama. Ya, puji Tuhan, haleluya.